sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak, Ibu, dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Kristiana Sibarani, mahasiswa PPG, guru tertentu, periode 2 tahun 2025, LPTK YKN Tarutung, dengan NIM 2501061202. Saya merupakan guru bidang studi pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di SD Negeri 182 Pekanbaru, Provinsi Riau, kelas 4 dengan tema Ibadah yang Sejati, Senin 13 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Salam anak-anak ibu semuanya. Salam Bu. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita, absen dulu ya anak-anak ibu. Nah, anak-anak ibu, apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ya. Berarti kita semua dalam naungan Tuhan, kita dalam keadaan sehat ya. Dan ibu lihat juga wajahnya pada pagi hari ini sama seperti wajah mentari ya, semua senyum ya. Artinya kita dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita kita akan terlebih dahulu memuji Tuhan, yaitu ibu akan panggilkan ke depan dengan sukarela anak ibu ya, maju 2 orang ke depan untuk berdoa dan bernyanyi. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan dulu pujian untuk Tuhan kita, Roh Kudus yang manis. Hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus.
tujuan daripada pembelajaran kita pagi hari ini, yaitu tentang ibadah yang sejati. Lalu ibu mau tanya dulu, menurut anak-anak ibu, kita ini sebagai orang Kristen dan selalu beribadah. Sekarang apa yang dimaksud dengan ibadah? Oke Daniel, apa saya? Memuji Tuhan, Bu. Pintar. Terus? Joyce? Ibadah ke gereja, Bu. Nice. Lagi kasih? Berdoa, Bu. Berdoa. Ada lagi? Baca Alkitab. Membaca Alkitab. Ada lagi sayang yang cuci tangan? Naura? Bernyanyi, Bu. Bernyanyi. Ada lagi? Gaby? Mendengarkan firman Tuhan. Nah, itu ibadah. Lalu ada lagi? Oke, si Natasha. Ibadah artinya hidup yang memuliakan Tuhan lewat sikap, perkataan, dan tindakan. Oke, terima kasih anak ibu yang pintar-pintar ya. Nah, sekarang kita lihat apa itu yang dimaksud dengan ibadah. Oke. Nah, ibadah adalah untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan dalam melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, ini dia ya. Ibadah adalah untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan dalam melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau tadi anak ibu bilang beribadah, membaca Alkitab, nah itu semuanya benar. Tetapi lihat dalam penjelasannya Roma 12 ya, apa itu yang dimaksud dengan ibadah? Yuk kita baca sama-sama Roma 12 ayat 1 ya. 1, 2, 3. Menjelaskan bahwa ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Artinya, kita diminta untuk memberikan pikiran, perkataan, dan perbuatan maupun yang kita miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Nice ya. Nah, jadi ibadah itu bukan kita lakukan hanya karena kebiasaan saja seperti orang Kristen hari Minggu tutup rumahnya lalu pergi ke gereja, sampai di gereja membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, membaca, berdoa, bernyanyi, memberikan persembahan ya. Tetapi pada saat ini kita akan belajar bagaimana sih ibadah yang sebenarnya itu, ibadah yang sejati itu. Nah, ibadah yang sejati itu yaitu di mana hati, pikiran, perkataan, perbuatan kita termasuk kepunyaan kita itu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, apa yang kita miliki kita muliakan Tuhan. Lalu ibu mau buat satu pertanyaan. Jadi ibu, kalau katanya mempersembahkan tubuh yang kudus, apakah ketika datang kotak kolekte atau ada kolektan, lalu kami masuk ke kotak persembahan, itu kayak yang dimaksud dengan persembahan yang kudus itu nak? Tidak. Terus bagaimana dong? Coba. Nah, bukan berarti seperti biasanya, tetapi nih hati kita ini kita pakai untuk menolong keluarga kita, teman kita. Contohnya kita menolong di rumah itu seperti apa? Membantu orang tua, Bu. Membantu orang tua, lalu Membantu kakak adik. membantu kakak dan adik, menolong teman ya, keluarga dan sesama. Oke, menolong teman. Contohnya menolong teman seperti apa tuh? Meminjamkan pensil. Meminjamkan alat pensil. Apalagi menolong teman? Menolong teman terjatuh. Nah, terjatuh, berbagi makanan. Nah, ini ya kita lakukan. Jadi hati. Lalu pikiran kita ini, lalu bagaimana lagi nak? Pikiran kita ini kita buatlah untuk ide-ide cemerlang. Bagaimana sih ini? Ya, membuat ide-ide cemerlang untuk kemuliaan Tuhan, untuk menolong sesama maupun keluarga. Ya, ini kita pakai. Lalu, nih semua anggota tubuh kita ini kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga untuk menolong sesama maupun keluarga. Ya. Nah, baik anak ibu semuanya, kita akan melihat tugas kita ya. Coba dari tadi kita sudah mendengar. Nih, ini dia lihat. Bagaimanakah sikap kita terhadap sesama? Nih, kita dapat menggunakan mulut kita untuk memuji Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Nih, ini ya sifat-sifat atau ini tubuh dan jiwa kita, kemuliaan untuk Tuhan ini
Ibu. Lalu mulut kita apa untuk apa, Nak? Untuk memuji dan mengucap syukur kepada Allah. Kita itu kita pakai untuk memberikan ide-ide. nah ide-ide kreatif. Nah itu dia ya, dalam Roma 12 ayat 2 itu artinya kita belajar berani untuk memiliki pola pikir dan sikap yang berbeda dengan sesama pembaruan budi yang ditunjukkan melalui adanya perubahan sikap. Artinya kita tidak mau tergoda atau kita tidak mau berikut-ikutan dengan teman yang tidak sepaham ataupun teman yang akan membuat kita menjadi prinsip negatif. Contoh nih, kita sedang belajar, ya. Lalu teman kita katakan, yuk nanti di jam agama kita cabut ya, kita jajan di kantin ya, kalau usah kita agama. Nah ini maksudnya pembaharuan itu ya, kita jangan mau ya kompromi dengan yang salah. Itu yang kita harus mau bertindak. Oh tidak, ini kan salah. Saya harus belajar agama. Saya hari ini sekolah, sampai di sekolah belajar, tidak untuk main-main, tidak untuk cabut, tidak untuk jajan di kantin, tetapi di jam istirahat nanti ada jamnya untuk kita. Ya, oke baik sayang, kita akan lanjutkan. Nah, setelah kita melihat pembelajaran kita, lihat, nih, ada kita itu adalah sebagai hanya pelaku firman. Artinya kita itu melakukan apa yang dikatakan harus ke gereja, ya menolong teman. Tetapi itu kita lakukan supaya kita dipuji orang. Nah ibadah yang seperti ini juga tidak bagus, ya. Kita pergi ke gereja, rajin ke gereja, duduk paling depan, pakaian dengan rapi. Tetapi, ya kita itu melakukan semuanya supaya kita dipuji orang, supaya kita mendapatkan pujian. Oh, dia itu baik ya. Tetapi, apakah yang seperti itu yang Tuhan minta? Tidak. Tetapi yang Tuhan minta itu adalah, lihat nih, dalam tipe yang kedua. Tipe yang kedua, mereka yang termasuk kelompok pendengar dan pelaku firman adalah, ayo lanjut anak-anak ibu. Orang-orang yang taat beribadah, tekun berdoa, dan taat melakukan perintah Allah. Semua ini mereka lakukan sebagai rasa syukur atas kebaikan Allah. Mereka mempraktikkan ketaatan kepada Allah dalam kebenaran dan kehidupan sehari-hari. Mereka rindu mendengarkan firman Tuhan, menolong orang dengan penuh sukacita, memberikan waktu atau tenaga maupun materi yang mereka miliki untuk menolong sesama. Nah, jadi yang mana kita tiru? Nah, pelaku satu atau pelaku dua? Mana sikap yang mau kita tiru? Iya, sikap yang nomor dua itu kita menjadi pelaku firman, pendengar ya. Tidak cukup hanya mendengar, tetapi kita mendengar lalu kita lakukan apa yang Tuhan katakan. Baik, anak ibu kita akan lanjutkan. Oke, nah tetapi sebelum kita masuk ke rangkuman ini, kita kan tadi sudah mendengarkan pelajaran kita yaitu tentang ibadah yang sejati. Nah, sekarang ibu akan bagi kelompok ya. Kita akan kerjakan, nih lihat di tugasnya ya. Ini tugas kita dan ibu akan bagi-bagikan. Ibu kasih waktu hanya 3 menit ya. Nih, coba sayang kita lihat kerjakan ya. Nah, nanti akan maju kita ke depan, kita presentasikan apa yang menjadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya. Oke, ayo sayang kerjakan, buat kelompoknya kita kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yuk. Oke, yuk. Nah, ini ada tugas kita dibuat di situ ya. Nah, tugas panggilan gereja, yuk.
petunjuknya, perhatikan gambar-gambar menunjukkan oleh guru. Ini gambar yang di bawah ini. Nah, apa yang sesuai dengan pembelajaran kita tadi? Ya, tujuan ibadah itu apa? Ibadah yang sejati itu seperti apa? Nah, coba dilihat dari gambar ini ya. Nah, yuk lihat soalnya. Dan yuk kelompok-kelompok maju ke depan nak. Kita akan membacakan jawaban kita masing-masing. Satu. Enggak, satu orang aja kelompoknya. Satu orang. Nah, tuh. Dari hasil kesimpulan dari kelompok masing-masing ya. Ayo. Rani. Ayo Daniel, kamu ini aja. Nah, enggak, kamu ya. Itu saya. Maju ke depan, kita bacakan. Ayo, semuanya menghadap ke sana ya. Oke, baik teman-teman. Saya sebagai perwakilan akan membacakan hasil kesimpulan tugas kelompok 1. Jadi dari tugas yang kita sudah bagikan, di situ terdapat tiga gambar, yaitu yang pertama gambar anak yang sedang berdoa, yang sedang beribadah di gereja. Kalau dari kesimpulan kami, itu adalah kegiatan bersekutu, termasuk dalam bersekutu. Yang gambar yang kedua merupakan kegiatan bersaksi, karena bersaksi contohnya adalah mengisi pujian dan melakukan paduan suara. Gambar yang ketiga yang di bawah merupakan gambar dua anak kecil yang sedang saling meminjamkan alat tulis kepada teman, dan itu termasuk adalah kegiatan melayani. Baik, itu saja kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, yuk kelompok 2. Daniel. Dari gambar yang pertama, kesimpulannya berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terus gambar yang kedua, bernyanyi atau memuji nama Tuhan. Gambar yang ketiga, membantu teman mengucapkan pensiun. Ya. Terus kelompok 2, 3. Dari kesimpulan kesimpulannya berdoa kepada Tuhan atau beribadah. Kedua, bersaksi atau mengisi pujian. Ketiga, melayani atau mengerjakan aktif kepada Tuhan. Oke, baik anak ibu, kita akan lanjutkan ya. Nah, lihat dari semua pekerjaan anak-anak ibu tadi ya, ibu bisa menilai bahwasanya anak-anak ibu itu paham, mendengar dan mengerti ya apa yang sudah kita jelaskan tadi. Mengapa? Karena ibu lihat dari pendengaran atau dari referensi atau presentasi anak-anak ibu ya, hasilnya sangat memuaskan. Nah, kita akan lanjutkan lagi sayang pembelajaran kita. Jadi pembelajaran kita yaitu ibadah yang sejati itu adalah, lihat dari tugas kita ini, yaitu kita sebagai anak Tuhan kelas 4 ya, anak-anak Kristen ya. Ibadah yang sejati itu berarti bukan hanya kita lakukan di dalam, bukan hanya dilakukan di dalam gereja ya, tetapi ibadah itu boleh kita lakukan dan dinikmati ataupun dilihat oleh sesama ya, nyata dari kehidupan kita sehari-hari ya, nyata dari kehidupan kita sehari-hari. Ini seperti gambar yang pertama itu. Nah, mereka sedang beribadah ya, berdoa di bait Tuhan, di bait suci. Lalu yang kedua itu kita lihat, nah sesama teman kita boleh saling menolong ya, saling membantu itu dengan meminjamkan alat tulis. Lalu yang ketiga lihatnya anak-anak Tuhan, nah mereka bersaksi lewat pujian kepada Tuhan ya, menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Nah, inilah yang menjadi pembelajaran kita. Oke, jadi rangkumannya lihat. Ibadah yang sejati adalah bukan hanya secara ritual rajin
berdoa, membaca Alkitab, dan bernyanyi, tetapi memperhatikan firman Allah dalam kehidupan sehari-hari. Semua karunia dan berkat yang sudah Allah berikan untuk memuliakan Allah dan menolong sesama teman yang membutuhkan. Ya, nah, jadi ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuh yang kudus, yaitu ini, bukan hanya rajin ke gereja, bukan hanya rajin membaca Alkitab, bukan hanya rajin untuk bernyanyi, tetapi kita harus nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Pelaku pertama yaitu pelaku firman, dan yang kedua adalah hidup. Jadi ini harus sejalan, mendengar dan pelaku itu harus sejalan supaya kita dapat untuk memahami, melaksanakan arti ibadah yang sejati. Baik, kita akan lihat ya pembelajaran kita, yaitu kita akan tutup pembelajaran kita, yaitu teman-teman tadi, ibadah yang sejati bukan hanya dilakukan rajin ke gereja, rajin membaca Alkitab, tetapi harus nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini pembelajaran kita. Kita akan kembali naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita akan bernyanyi. Nah, yuk kita akan kembali naikkan pujian kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan kami sudah belajar bagaimana Tuhan Engkau melakukan contoh dan teladan bagi kami tentang ibadah. Biarlah kiranya Tuhan, lewat pemahaman kami dalam Roma 12 ayat 1 sampai 8, Tuhan mengingatkan kami Bapa bahwasanya ibadah yang sejati bukanlah hanya dilakukan secara ritual saja atau merupakan kebiasaan, tapi Tuhan boleh kami dengarkan dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kiranya Tuhan, anak-anak yang kecil ini Bapa, Engkau memberkati mereka Tuhan, supaya mereka dapat memahami, membuka hati Tuhan akan kebenaran firman Tuhan, sehingga anak-anak kami ini Bapa benar menjadi pelaku-pelaku firman, benar-benar untuk dapat memuliakan nama Tuhan, bukan untuk dipuji Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus kami benar-benar menjadi anak-anak yang mengaku akan Tuhan, dari pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama anak-anak Tuhan Yesus. Amin.